ya. Semangat banget, bilang semangat kak. Padahal kalian juga lagi perlu disemangati. Semangat juga ya kalian ya. Wih, thank you Fadil Akbar. Semoga beruntung. Kalian juga semoga pada beruntung ya. Halo Ridwan. Boleh dong guys nih. Oke, kita start lah ya. Kak, ajarin aku cara cepat PU yang teks bacanya banyak. Ini PPU loh. Ini PPU guys. Nggak lagi PO ya. Sebenarnya semua teks itu harus mau nggak mau baca dari soal dulu. Ditanya gagasan pokok, berarti kan kamu harus tahu, oh gagasan pokok nih gitu. Berarti kan kalau gagasan pokok apa ciri-cirinya? Dia berarti ada topik, mengandung topik permasalahannya. Biasanya bisa berupa satu kalimat lengkap aja sih biasanya kalau gagasan pokok. Terus artinya jelas gitu. Intinya gagasan pokok harus mewakili isi teks bacaan. Berarti mau gak mau kamu harus baca dulu. At least kamu nemu nih paragraf 1 ini bahasnya apa, terus paragraf 2 bahas apa. Gak perlu ngebahas semua, tapi baca aja di awal sih. Banyak kan kalimat itu, paragraf itu banyak kalimat pokoknya tuh di awal gitu. C nggak sih kak? Maksudnya itu. Oh oke. Oke. Udah pada bilang C ya. Wildan ganti jawaban dong jadi E. Tadi Wildan apa deh? Ya tadi ya Wildan ya. Si Yayan bilangnya C, G juga C. Oke, kita bahas dulu ya. Penampilan Lionel Messi dalam laga Argentina sama Kroasia itu mendapat apresiasi. Oke, terus dia pokoknya tentang penampilan si Messi dengan Argentina ketika dia di posisi Argentina ya, dia berarti jadi timnya Argentina kayaknya. Argentina mendapat lemparan ke dalam di tengah lapangan. Anyway, teks paragraf 1 ini bahas kayaknya si kejagoannya Lionel Messi ya. Karena kita lihat ini Messi, dibahas lagi si Messi gitu. Nah, terus setelahnya dia banyak ngebahas tentang ini sama juga ya, Argentina mendapat ancaman. Oke, berarti dia banyak ngebahas tentang Lionel Messi dapat banyak kayak prestasi lah mungkin, atau apresiasi di laganya si Argentina dengan Kroasia. Ya udah itu aja sih. Harusnya lebih banyak. Berarti jawabannya lebih ke yang, kalaupun dia dibahas ya, Messi berlari mendekati kotak penalti dengan bagaimana mendapat penilaian baik selama Piala 2022. Tapi bukan terbaik kalau yang yang tadi yang bilang dari sini jawabannya C guys. Yang lain itu menurut aku dia ngejelasin aja kenapa inti dari semua teks ini adalah penampilan Lionel Messi itu dalam laga Argentina dengan Kroasia itu dapat banyak apresiasi. Nah, kenapa? Alasannya itu dijelasin hampir di semua ini. Jadi jawabannya yang C. Oke? Gampang ya. Lanjut ya. Oh ya, jangan lupa ganti ini tuh kan, aduh salah ya, nggak apa-apa Wildan, karena dia nggak dibilang terbaik ya. Yang baik itu belum tentu jadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti yang baik dong kan gitu ya. Lanjut ya, tapi jangan lupa guys, senam jari ya. Oke? Senam jarinya senam, jangan cuma di komentar tiap layar juga kalau lagi nggak komen ya. Kak, blur teksnya seblur itu kak, aku nggak tahu loh kenapa bisa gitu banget ya. Padahal sebenarnya kayak nggak tahu, berarti handphone, istilahnya aku udah pakai iPhone gitu lah, harusnya udah oke gitu. Aku zoom in aja ya guys ya. Oke. Nomor 2. Pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan yang membuat kalimat tidak efektif ditunjukkan dalam kalimat. Oke, ingat dia 4, 7, 10, 11, 16. Semoga ini dinomorin ya. Oke, ingat aja 4, 7, 10, 11, 16. Dinomorin guys. Nomor 4 adakah yang salah? Nomor 4 aku bacain aja nggak apa-apa ya. Ntar. Karena kalau efektif itu kadang dia itu banyak kan salah penggunaan kata sih, nggak tanda baca. Kadang banyak kan ya aku bilang. Coba ya nomor 4. Meski mencetak 1 gol
Saat 2 gol lain dilesakan Julian Alvarez, Messi menunjukkan penampilan brilian. Itu yang 4. Terus yang berikutnya yang 7 berarti salah satu gocekan Messi yang membuat lawan tak berdaya sekaligus mengundang decak kagum terjadi pada menit ke-69. Terus setelahnya itu yang 10 ya. Kayaknya nggak ada yang asing ya, masih nyatu kalimatnya gitu, padu. Oke, nomor 10. Bola lantas mengarah ke Alvarez, lalu menyerang Argentina itu lalu penyerang Argentina itu melepas bola lagi ke arah Messi. Aku ulang. Bola lantas mengarah ke Alvarez, lalu penyerang Argentina itu melepas bola lagi ke arah Messi. Kayaknya nggak ada yang aneh juga. Oke, super. Yang 11. Dengan cepat dan cekatan Messi menguasai si kulit bulat berarti artinya si bola ya. Oke, lanjut yang nomor 16. Kayaknya aman sopar ya. 16. Alih-alih mentuntaskan guys. Mentuntaskan. Nah, apa nih? Benar nggak sih mentuntaskan? Mentuntaskan itu kayaknya itu nggak efektif ya guys ya. Efektif itu harus yang sesuai dengan KBBI atau baku juga ya. Mentuntaskan. Oke, berarti harusnya itu adalah dia ada peleburan KTSP ya guys ya. Mentuntas ya. Ini adalah peleburan yang KTSP. Oke, berarti artinya adalah harusnya dia menuntaskan. Oke, so jawabannya berarti adalah yang E. Aman guys? Yes, 16 ya. Yes, menuntaskan. Good job asal. Good job Dika. Jangan lupa sambil guys, sambil. Oke, aman, super. Aduh, ini nggak tambah nih. Spill admin Kak, 5 detik aja. Spill admin. Maksudnya apa? Spill aku. Yuk, lanjut sambil aman. Oke, ditanya yang nomor 3, inti kalimat dari soal apa nih Kak? PPU. Aku ngikut dari yang di polling di grup ya guys ya. Jadi kalau ada yang bilang, aku pernah pas lagi live, perasaan ini mulu deh, seolah-olah tes ini doang. Ada yang pernah gitu kayak, kenapa deh gitu. Padahal enggak juga. Nah ini ya, inti dari kalimat ke-12. Ingat ke-12, aku balik ke-12. Aku biarin kalian coba membaca sendiri guys. Bisa nggak kebaca? 12 itu mulai yang ini sampai yang 12 mana? Sampai yang 2022 ini. Kebaca nggak ya? Semoga kebaca deh. Ntar kepotong nggak kalian guys bahas soal PMK? PM aku tadi malam kemarin gedein Kak. Oke, segini aman kah? Kepotong nggak jelas Kak. Jadi aku baca kali ya. Nih ya, kalian ngikutin aja deh. Aku geser ya dari yang ini. Meski berlari, kan aku juga yang ikut pusing. Meski berlari mendekati kotak penalti dengan kawalan ketat Josko susah banget nih, Guardiol, bek Kroasia yang mendapat penilaian baik selama Piala Dunia 2022. Kayaknya si Josko ini yang backnya si Kroasia ya. Anyway, aku nggak terlalu tahu tentang sepak bola ya. Kalau kalian tahu, biasanya kalian akan sangat terbantu untuk memahami teksnya gitu. Kalau kalian mendalami tema di teks tersebut gitu. Nah, oke, berarti katanya tadi ditanya adalah inti kalimat dari kalimat ke-12. Kayaknya pasti bukan karena ngomongin si Messi sebenarnya ya. Intinya adalah dia tadi meski berlari mendekati kotak penalti dengan kawalan ketat. Oke. Intinya itu sebenarnya adalah Messi berlari mendekati kotak penalti deh. Harusnya intinya. Iya, itu aja guys. Inti dari kalimat itu. Yang lain kan dia dengan kawalan ketat itu kan udah menjelaskan aja gitu loh. Intinya itu adalah lebih B ya. Oke, easy nggak? Yes, B per benar. Iya, Messi ya. Oke, yang bravo. Aman ya guys ya.
C kok C apa? Kawan ketat Josko terhadap Messi. Inti kalimat itu ingat aja ada subjek dan predikat ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kawalan ketat dari Josko Gvardiol ini sebenarnya dia kayak lebih ke menerangkan, menjelaskan gitu loh. Si Messi itu tetap berlari ke kotak penalti gitu. Karena udah kata ada di di iniin sama dengan kawalan ketat itu udah masuknya ke keterangan gitu. Bisa deh dia di objek lah. Kalau nggak Messi itu subjek, berlari mendekati itu predikat, kotak penalti itu objek gitu. Nah makanya dengan kawalan ketat Josko Gvardiol, back Kroasia mendapat penilaian baik selama Piala Dunia 2022 itu udah masuknya itu ke keterangan gitu. Aku tandai kali ya kalau nggak. Ini subjeknya, ini predikatnya. Sampai sini ini masih predikat ya. Oke, kotak penalti ini objek gitu. Sorry guys. Dia kadang agak ini memang harus perlu. Oke, gitu. Nah, kalau yang dari yang tadi dengan kawalan ketat ini jatuhnya adalah keterangan. Oke, aman? Ya, lambat. Apa tuh lambat? Aman, guys. Ya, Kak B. Oke. Lanjut kah? Lanjut kah? Yuk, boleh dong. Nggak tambah, guys. Nggak. Gue lagi live. Wait, gue lagi live, woy. Oke, silakan guys. Anyway, nih lanjut dong di tabnya teksnya Kak. Oke. Hubungan antara kalimat 5 dan 6 ya. Oke, aku naikin guys. Aku nggak tahu guys apa yang harus aku lakukan. Padahal aku udah merelakan handphone aku ini untuk live kok, meskipun setelah live itu panas asli nih, tapi katanya tetap kurang jelas, nggak tahu kenapa ya. Nomor 4 oh iya ampun, astaga, ini gara-gara teman aku tiba-tiba tadi aku udah bilang nomor 4 aku di kan jadi nggak ini, informasi yang tidak terdapat dalam bacaan ditunjukkan dalam pernyataan. Oke. Hopefully kalian bisa deh ini. Aman nggak? Kebaca nggak sih guys? Oke nggak? Kepotong nggak guys? Lah wiu blur gitu Kak. Terus ya nggak tahu Kak deh kenapa guys, kalian tahu nggak kenapa kira-kira ya? Padahal nggak ada handphoneku yang lebih baik lagi guys dari ini. Kepotong jauh lah Kak. Oh iya ya ampun, astaga, nih kegeser ternyata dia tadi ya. Nih, aman gak segini? Informasi yang tidak terdapat dalam bacaan ditunjukkan dalam pernyataan yang mana gitu. Oke. Yang A, Lionel berhasil mengocek Gvardiol. Menurut aku iya sih. Dengan gerakan memutar mengoceh ya kan, dia ada ya mengoceh, mengecoh. Ada. Terus Lionel Messi sempat berhenti sebelum dia sempat berhenti nih. Terus supporter memberikan pujian kepada Alvarez meski Messi menerobos kotak penalti. Banyak direkam dan kemudian diunggah para supporter yang hadir. Enggak dong. Supporter langsung memberikan pujian kepada Messi. Yang di ini itu adalah si Messi. Yang ditanya tadi kan yang tidak ya guys ya. Yang tidak berarti supporter memberi pujian kepada Alvarez. Alvarez itu tadi Alvarez siapa sih guys? Bola lantas mengarah. Alvarez itu sih pemain lain intinya.
Ya kan, berarti dia bukan si Lionel Messi ya, itu beda. Nah, berarti jawabannya yang C. Supporter memberikan ini bukan. Oke. Kenapa Dek coba. Lionel Messi mencetak 1 gol. Bener loh. Tadi ada di sini. Messi meski mencetak 1 gol. Nah, jadi yang sebenarnya selama pertandingan itu si Messi itu cuman cetak 1 gol. Nah, si Alvarez itu 2 gol sebenarnya. Tapi orang tetap mau lebih ke si Messi gitu. Mungkin cara mainnya ya. Gitu. Nggak apa-apa. Spill mimin 5 detik. Apa maksudnya spill mimin? Mimin apa? Spill muka aku. Kalau mau tahu muka aku ada di video-video, guys. Oke, aman? So, C ya. Aman, guys. Iya, penasaran kakak udah sebulan. Aku pernah live, setelah saya live aku tunjukin muka, sharing, tapi kayaknya sekarang nggak deh. Aman. Ada di ini ya, ada di langsung kak ya. Boleh langsung, tapi kalau guys ini nggak tambah loh yang tap layarnya. Kan harusnya tuh per satu soal itu kan biasanya 2000 ya targetnya kita kan. Ini enggak loh, masih di 4000. Boleh dong dibantu tap-tapnya teman-teman. Biar pada semangat kita. Selesain dulu kak, biar ada materi kok. Iya, kita selesai semifinal World. Oh, sekarang lagi semifinal kah? Oke. Yuk, main cepat ya. Kalau kita mau cepat, kalian juga berarti sambil tuh. Tetap kayak toh. Karena aku juga pengen selesai cepat, guys. Jujur saja. Oke. Nanti yang penasaran sama aku boleh di klik aja di video yang aku post. Ada beberapa kali aku nunjukin muka kok. Terakhir spill mimin. Aduh, kenapa sih kamu penasaran itu? Aduh, nama aku Esrahana. Kalau bingung, link akun aku pribadi juga ada di bio juga kok. Jadi harusnya aku nggak seprivasi itu kok. Oke. Lanjut nomor 5. Ingat ya, itu udah 6,5, berarti harusnya 8,5 antar ya. Nggak apa-apa ya. Oke, nomor 5. Hubungan antara kalimat 5 dan 6 menunjukkan. 5 dan 6 aku naik lagi. Kalimatnya itu adalah keterlibatan Messi dalam permainan Argentina begitu terasa dengan terasa dengan 63 sentuhan bola. Selain itu Messi juga mengirimkan 34 umpan sukses dan 5 kali mengocek lawan. Oke, so berarti yang mana nih guys? Menunjukkan hubungan antar kalimat itu apa dari kalian untuk nomor 5 ya? Menunjukkan permasalahan berbeda, kayaknya masih searah sih. Merupakan orientasi dari paragraf kedua, nggak juga. Kemudian saling membuktikan argumentasi. Ntar sudut pandang berbeda dari permasalahan yang sama, memberikan argumentasi solusi terkait. Coba nih tadi ya, balik lagi nih. Messi menunjukkan. Nah, kita cek ya. Ada nih guys, ada nih. Dia ini argumen ya, kayak opini ya. Messi menunjukkan penampilan brilian. Nah, terus dijelasin nih kelima keenam. Kenapa? Nah, dia tadi ada 63 sentuhan bola, terus dia mengirimkan 34 umpan dan itu sukses gitu, dan 5 kali menggocek lawan gitu. Nah, berarti itu adalah mereka hubungannya sama, si kelima sama keenam itu sama-sama saling membuktikan argumentasi gitu. Argumen dia jadi bukti dari opini kalau si Messi itu tadi gimana, brilian, penampilannya brilian gitu ya. Oke. Teori asal guys ya. Gimana kalau nomor yang F bentar mas ya. Not at all guys. Penampilannya ya kan overall ya, nggak cukup cuman itu dong berarti. Oke, aman? Tembak dor, gimana dong? Kak, aku enggak. Oke, aman guys. Botol jam mepet kak.
Minum Kak, ya lagi minum. Pusing Wak dari jam 10 pagi belajar. Semangat ya guys. Wow, salut sama kalian. Tapi ini emang hal yang worth it untuk diperjuangkan. Lanjut nomor 6 guys. Nomor 6. Perbaikan kata yang tepat adalah ada 9, 10. Ingat ya. Aku tandain dulu deh. Aku tandain dia warna apa ya? Warna biru aja kali ya. Nomor berapa tadi? Nomor kalimat berapa ya? 9 penyerang. 9 tidak mengancam. Sepintas momen ini tidak mengundang ancaman ke gawang. Kok nggak ada sih? Mengarah menjadi mengarahkan. Kalimat 10. Bentar. Masih lagi ini teksnya masih sama kok ternyata. Kan mengarah. Kalimat 10. Kalimat 10 mengarah. Lah, kok ini ya? Aku gak nemu guys. Gak ada emang Kak. Lihat pilihannya aja. Oh iya, pasti. Kalian tahu gak sih? Goblor banget. Perbaikan kata yang tepat adalah penyerang menjadi menyerang. Dalam kalimat 9 mengarah menjadi mengarahkan. Gerakannya menjadi bergerakan dalam kalimat 14. Oke, ya udahlah. Kalau enggak berarti yang mana kira-kira yang dari sini tuh dia enggak sesuai dengan, bisa jadi dengan KBBI biasanya. Coba nomor 6. Yuk. Penyerang berarti dia itu kan udah sesuai ya. Penyerang kan berarti pelakunya aja. Menyerang itu kan kata kerjanya sama-sama ada gitu. Kalau yang B itu kan mengarah dengan mengarahkan, itu nggak perlu diperbaiki. Dua-duanya juga udah ada kok gitu. Yang C itu gerakan menjadi pergerakan. Sama aja kan, gerakan ada, pergerakan pun ada gitu. Konteksnya aja yang berbeda nanti kalau ngomong gerakan sama pergerakan gitu. Jadi gerakan itu sesuai gitu ya. Oke, terus menerobos. Wow, ini nggak sesuai guys. Menerobos itu tuh bukan kata efektif guys. Bentar. Oke, ini ya. Menerobos itu nggak ada di KBBI. Yang benar itu menerobos ya. Gitu. Terus kalau yang diunggah itu ada kok. Itu yang lebih tepat malah diunggah. Upload itu kan sebenarnya lebih ke bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi dia itu ini juga kata SP juga, peleburan yang tadi aku sempat spill dikit kan. Ini ada peleburan kata ketika dia udah masuk imbuhan gitu. Oke, jadi dia ya. Lanjut nomor 7, the last one untuk teks yang itu. Pada paragraf pertama, kalimat manakah yang jika dihilangkan akan merusak paragraf tersebut? Oke. Ini nggak ada yang tambah kah ininya? Tab-tabnya. Ini 1, 2. 1, 2, 3, 4, 7 ya. Kalimat manakah yang jika dihilangkan akan merusak paragraf tersebut? Sampai 7. Kalau dihilangkan akan merusak, berarti dia sangat penting ya. Sangat penting posisinya di paragraf 1. Hopefully ini kelihatan nih kalian. Kelihatan gak guys? Aduh, nggak tahu loh. Kalian ada saran nggak kenapa dia ngeblur gitu guys? Sorry, aku kurangin kecahayaannya dong. Ntar coba kalau makin naik gimana nih? Sumpahin udah panas handphone aku. Makin blur gak sih? Nggak bisa gitu ya. Dan. Oke. I don't know why. Aku ini deh. Berarti ini nggak cocok sebenarnya dipakai live ya untuk menulis. Oke, deh. Udah ada yang dapat jawaban? Kira-kira dari kalian jawabannya apa guys? Harusnya itu berarti yang ide pokoknya. Ide pokoknya itu nggak boleh hilang kan? Pakai astagfirullah. Pakai kamera DSLR. Jelas 1. Ganti device. Buram banget ya. Kau nggak tahu loh guys, kayak I don't know what I have to do guys. Ya, oke, ini ya. Harusnya itu yang kata
kata kuncinya tadi kan kalimat utamanya tuh kayak gagasan pokoknya bahkan ada di nomor 1 loh tadi penampilan Messi itu. Nah sekarang setelahnya itu dia jadi yang lain kan menjelaskan dia ya, nggak ada dia ya jadinya kayak hilang aja gitu, inti kalimatnya hilang gitu. So berarti ini biasanya itu intinya kalau ada kayak gini ya udah yang ide pokok atau gagasan pokoknya itu nggak mungkin hilang gitu. Berarti adanya di A. Oke? Kak, cara daftar bimbel di kakak gimana? Boleh nanti di DM ya, Luffy. Luffy, Pupi dong. Pupi nanti kamu DM kakak ya. Oke, halo kak, telat. Aduh, nggak apa-apa. Yang telat nanti ini ya, angkat kaki dulu ya. Itu satu kakinya harus diangkat, pegang telinga ya. Dilakuin sekarang sampai soalnya nomor 10 selesai. Ih kak, bisa bimbel? Bisa dong. Bisa. Oke, nomor 8 abis ini. Oh iya. Berapa kak? DM dulu aja ya. Kan biar kita sampai selesai guys. Kalau kalian tergantung lah ya, mau private atau mau kelas rame gitu. Go, let's go. Halo kakak tetangga, hai di tetangga. Udah pada jawab ya, dari kapan kak? Apanya? Let's go, udah banyak yang jawab nih. Konjungsi paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kalimat 7 adalah kalimat 7 mana? Astaga, kan ada aja ya. Maaf ya guys, terjadi gangguan kecelakaan teknis. Oh my god, rasak banget emang. Oke, yang rumpang itu yang kalian lihat titik-titik itu. Nah itulah. Kalimat apa yang cocok di kalimat konjungsi atau kata hubung apa yang cocok di sana? Ya, oke. Mari kita cek. Kondisi perekonomian saat ini membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan bla bla bla. Banyak pekerja sektor formal yang diberhentikan beralih menjadi pelaku sektor informal. Kayak sebab akibat kan ya, karena kondisi perekonomiannya ini lagi yang membuat banyak perusahaan bangkrut, makanya banyak pekerja yang jadi beralih gitu. Nah berarti dia sebab akibat kan berarti bisa paling cocok berarti adalah yang D, sehingga. Wow, udah pada jago nih kalian ya. Oke. Dia konjungsi dan dia intra ya. Dia masih intra kalimat, bukan antar. Jadi sebab akibat atau ya boleh lah ya, sebab akibat. Dia sebab akibat terus juga intra. Oke, aman. Maksud sebab akibat itu gimana sih kak? Maksudnya sebab namanya sebab akibat, berarti kejadian yang kedua itu biasanya itu terjadi karena ada kejadian yang pertama gitu, penyebabnya itu yang pertama. Jadi kan di sini kan apa sih yang terjadi, kan ada banyak pekerja sektor formal itu diberhentikan, terus kan akhirnya mereka beralih menjadi pelaku sektor yang informal gitu, yang tadi yang formal jadi informal gitu. Karena apa? Karena kondisi perekonomian saat itu yang banyak perusahaan jadi bangkrut gitu. Itu sebab akibat itu. Makanya sebab akibat kan berarti konjungsinya bisa jadi konjungsi yang kayak sehingga gitu. Oke. Aman. Jadi yang ini tuh adalah hasil dari kejadian yang ini gitu. Oleh karena itu antar kalimat atau intra kalimat? Ingat intra kalimat guys. Ini kan diminta intra kalimat. Jadi dalam kalimat, kalau oleh karena itu setahunya aku itu antar. Guys, boleh deh kak, mau dong dibuat entah video atau misalnya kayak didesainin konjungsi ini apa aja gitu ya. Oke? Konjungsi ada apa aja, ini masuk konjungsi kemana gitu. Nanti kalian bisa request di grupnya ya guys.
karena kadang aku ngikutin kemauan kalian kok, tapi harus kalian tonton setelah aku buat. Oke, aman. Intre dan nomor 9 kata si Arfi. Oke, jangan lupa sambil ya guys tangannya. Kan nanti video ulangnya ada di YouTube gak? Iya ada. Tapi aku masih ongoing proses video-video yang kemarin-kemarin. Nanti tiap aku kirim di GC ya. Di GC, di saluran ya maksud aku. Entah di saluran atau mungkin di grup ya. Gitu. Nama YouTube-nya apa Kak? Rombelta sama guys. Ya ada beberapa yang aku udah ongoing sih. Dan kayak penyimpanan handphone aku kan lagi full banget, dan kayak lagi nggak ada waktu banget untuk kayak ngefilah-filah file itu gitu loh. Jadi kayak harus satu-satu banget. Kayak aku upload dulu satu, baru aku delete lagi, terus aku download lagi dulu gitu. Karena dulu belum aku posting, tapi beberapa hari ini aku lagi ngeposting. Namanya sama Rombelta, Rumah Belajar Kita. Oke. Lanjut ya. Ada botol minum nomor 9. Jangan lupa sambil ya guys ya. Oke. Pada teks tersebut terdapat kalimat tidak baku yang ditentukan dalam kalimat ke bla bla bla. Ada 3, 4, 7, 8. Oke, berarti ada kata yang nggak baku di sana. Kalau di awal enak ya. Kalau misal tiba-tiba dapat di kalimat 3 itu enak ya. Kita baca dulu aja. Tak cuma sampai situ. Wow. Oke. Keberadaan di kota besar hingga ke pelosok negeri terbukti mampu untuk menyerap banyak tenaga kerja. Oke. Ini ada nggak kira-kira di sini yang nggak baku? Nah, tak cuma itu nggak baku guys. Ini harusnya tuh bisa diganti dengan tidak hanya gitu, ganti aja. Tidak baku. Nah, tidak bakunya harusnya diganti dengan tidak hanya. Oke? Nyambung nggak? Jadi yang aku nggak usah cari ke yang lain ya. Yes, makanya tadi pas kakak baca langsung kan aku kayak langsung berubah nggak tuh ininya, tone nadanya aku. Tak cuma gitu. Pasti kalian terbantu mengerjakan soal-soal PPU itu untuk aku yang noob, yang nggak jago-jago bahkan juga. Itu udah sering baca. Kalau kalian sering baca pasti kalian langsung notice kok, langsung sadar ini kata-katanya nih kayaknya enggak deh gitu. Ya mungkin iya ini nggak apa-apa sehari-hari, tapi kan kalau kita lagi ngomongin yang kayak kalian lagi buat esai atau buat tulisannya yang bentuknya formal, ini nggak bisa gitu. Sekarang 10 karena PM kan pasti lebih lama kan biasanya. Nge-lag gak? Atau di kalian doang? Kata si apa namanya? Kata si apa sih namanya? Kata si Ilma tuh nge-lag guys. Kak, tutor dong tips cepat nyari teks tidak baku. Mau nggak mau kalian harus baca teksnya sih kataku. Maksudnya kalimatnya itu. Nah, karena kan di sini kan opsinya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Nah, kan tadi kan enak banget. Tahu nggak enaknya karena apa? Karena yang pilihan A3. Nah, pas kita baca 3 langsung kena gitu doang. Nah, minimal ya udah kalian baca yang ada di option. Gak usah kalian baca dari nomor 1, nomor 2, enggak gitu. Andai kan tadi itu nggak di ketiga, ya kita harus baca lagi yang berikutnya gitu. Oke, Sadewa. Oh, nge-lag ya? Halo. Apakah ini wifi ku lagi kayak ini kendala? Kayaknya besok-besok aku live-nya siang kali ya. Harus banyak kata-kata KBBI biar tahu kata bagus. Yes, benar. Makanya kakak bilang itu sangat membantu ketika kalian misalnya rajin membaca dari dulunya gitu loh. Gitu. Tapi bacanya jangan baca novel ya, karena baca novel itu ya cuma itu nggak salah guys. Ngantuk banget kak. Aduh, kenapa ngantuk guys? Ngopi dulu. Oke. Bisa kita gas lagi. Jangan lupa sambil
Kakak H1 harus ngapain? Tidur. Gak usah banyak persiapkan mental sih kataku. Terus jangan sampai salah makan. Pastiin lagi kamu kesana naik apa gitu. Terus bajunya udah rapi belum, segala-segalanya udah ini enggak. Kalau berarti kamu anak hari pertamanya Wanji ya. Semangat ya Wanji. Ya harus pokoknya bangun mentalnya kamu sebagai mental pemenang itu aja deh di H-1. Oke. Lanjut nomor 10. Jangan overthinking ya. Topik yang mungkin benar dari tag tersebut adalah kira-kira tadi topiknya ini ngebahas tentang apa deh? Aduh. Adalah perekonomian Indonesia. Kayaknya banyak UMKM gak sih? Kenapa? Karena ini aku nggak baca banget ya semuanya. Tapi ini ada UMKM. Ada berapa kali disebut UMKM? Selebihnya apa guys? Nah kan, nih UMKM. Nah, udahlah berarti UMKM ini. Oh, tapi banyak nih, ada 2 kata. Ketahanan UMKM atau apa gitu ya. Oh my god, gue kira tadi nggak ada pilihan dipecah belah lagi dia. Oke, aku bahas lagi balik dikit. Nah dia kan ngebahas kayak peranan pentingnya. Terus bentar, tadi kalau nggak salah ada teks yang bilang yang ini nih, aku ingat yang ini, banyak kebangkrutan ya. Nah akhirnya banyak orang yang pindah kerjaannya juga gitu. Nah berarti sebenarnya, dan dia ada ngebahas nih masa krisis kan, ada beberapa masa krisis. Terus ada lagi nggak ya? Pokoknya dia justru berkembang pesat. Nah berarti dia ngomongin tentang ketahanan UMKM berarti. Oke, berarti lebih ke Bravo. Oke. Aman guys? Atau masih 3 pun gak apa-apa tuh. Semoga kita semua lolos pilihan 1, 2. Amin. Itu ketahanan kak. Iya ketahanan. Oke. Aman guys. Nice. Jangan lupa, kalau punya koin boleh ya di ini juga guys, biar kakak bisa naik level sebagai streamer. Kak pernah ikutan UTBK? Kenapa tuh nanyanya gitu? Takut UTBK please. Yuk lanjut guys, nomor 11. Jangan lupa sambilan ya. Lanjut kan nih? Kayaknya belum semangat, pada ngantuk gak? H-2. Semangat Davin. Ini Davin yang follow aku gak sih? Lanjut, oke. Nomor 11. Informasi yang terdapat dalam paragraf ketiga adalah paragraf ketiga berarti yang terakhir. Nah, apa nih? Informasinya tadi bahasanya tentang apa aja? Oke. Selain itu, usaha mikro dan kecil yang usahanya tidak berasal dari pinjaman bank ikut menjadi salah satu faktor yang mendukung UMKM untuk mampu bertahan. Oke, berarti apa nih hal ini yang kemudian membuat jumlah pelaku UMKM di masa krisis justru berkembang pesat dan perlahan membantu perekonomian kembali bangkit. Oke, berarti dia ngebahas tentang UMKM yang malah makin oke ketika lagi krisis ya. Oke, berarti ini mana nih model UMKM? Enggak, perusahaan besar mampu bertahan. Enggak, UMKM tidak berpengaruh. Enggak, UMKM berhasil menjadi pilar yang menyokong perekonomian bangsa. Kayaknya lebih ke yang deh. UMKM di masa krisis yang malah berkembang pesat. Karena itu jelas tadi juga di sini nih, berkembang pesat dan malah mampu membantu perekonomian untuk kembali bangkit. Gitu. Yes, ya. Ya kak. Aku notice lah, karena aku fallback Vin. Lanjut ya, nomor 10. Nomor 12. Pernyataan berikut yang dapat menjadi kesimpulan bacaan adalah, kesimpulan berarti kan dia itu mewakili dari semua paragraf juga ya. Nah, kira-kira yang mana tuh? Dia kesimpulan itu sebenarnya bisa ada dimanapun ya.
bisa tersurat dan tersirat juga, tapi dia termasuk inti atau hal apa yang kita dapat dari bacaan tersebut gitu. Nah, itu bisa kita tarik juga dari jawaban yang dari pokok permasalahannya gitu loh. Oke, jadi akan sangat berguna kalau kita udah tahu gagasan utamanya apa. Kita deh, intinya kesimpulan harus mewakili seluruh teks bacaan. Itu ciri-ciri dari kesimpulan. Oke, kalau kita analisis kali ya. UMKM menjadi sektor yang memiliki peran penting karena UMKM mampu bertahan dalam situasi krisis sehingga perlahan membantu perekonomian bangsa kembali bangkit. Oke, gimana nih? Oke nggak? Yang A. Oke ya, yang A itu menurut aku mewakili semua sih guys. Dia peranan penting iya, dan dia bahkan mampu bertahan. Kalau yang B, kalau kita lihat UMKM yang modal usahanya, enggak kok. Dia nggak cuma ngebahas tentang modal yang punya modal ini kan. Nah, yang C, jumlah pelaku UMKM di masa krisis berkembang pesat dan perlahan ini kayak menjelaskan yang A nggak sih gitu. Ya ini ada di teks, tapi ini nggak mewakili semuanya. Jumlah pelaku usaha yang cukup signifikan UMKM berhasil belum mewakili juga kan, UMKM tidak terpengaruh. Oke, dia nggak mewakili guys. Emang yang paling mewakili itu adalah yang A. Oke, dia punya peranan penting dan UMKM juga mampu bertahan dalam situasi krisis hingga membantu perekonomian kembali bangkit. Oke, yang A ya. Aman kan, enak kan soalnya ya. Yes. Oh, soalnya mirip MIPI kak.